Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama membahas, mentadaburi surat Toha ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Innani ana, sesungguhnya aku, Allahu Allah, la ilaha illa ana, tidak ada lagi Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah oleh kamu aku, kata Allah. Wa aqimis sholata, dan dirikanlah salat, lidzikri, untuk ingat kepadaku. Inna sa'ata, sesungguhnya kiamat itu, atiyatun, pasti datang. Akadu ukhfiha, maka aku menyembunyikannya. Litujza kullu nafsim bima tas'a, agar setiap jiwa dibalas akan apa yang telah dia usahakan. Itulah Bapak Ibu surat Toha ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Pada ungkapan ayat ini, khitabnya ditujukan pada Nabi Musa alaihi salam. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa melihat dari ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-13-nya, bahwa ada kalimat wa anakhtartuka pastami lima yuha, dan aku telah memilihmu Musa, pastami lima yuha, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Jadi walaupun khitab ayat ini ditujukan kepada Nabi Musa alaihi salam, tapi ini pun menjadi bentuk pelajaran juga bagi kita, bahwa khitab ayat ini pun ditujukan kepada kita selaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu memperhatikan dari rukun 25 nabi itu berurutan kan, Musa, Isa, Muhammad. Jadi Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu urutannya. Nah, kenapa bentuk ungkapannya ada Nabi Musa, Isa, dan Muhammad? Di sini lahirlah yang disebut dengan 3 serangkaian suatu kaum. Dari Nabi Musa ada kaum Yahudi yang terkenal dengan Bani Israel. Dari Nabi Isa muncul yang disebut dengan kaum Nasrani, dan dari Nabi Muhammad muncul yang disebut dengan orang Islam. Nah, ternyata ini berurutan. Maka Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad secara bentuk dakwahnya itu sama, yaitu mengajarkan la ilaha illallah. Kalau dalam ungkapan ayat ini, innani anallahu la ilaha illa ana, sampai Allah berfirman kepada Nabi Musa,
bahwa sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada lagi Tuhan selain aku, kata Allah. Waalaikumsalam. Nah, ini kan menunjukkan bahwa syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, dan syariat Nabi Muhammad dakwahnya sama. Artinya mengajarkan tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Kita tulis saja Bu ya, biar kelihatan ngaji. Nah, begini Bapak Ibu. Kalimatnya bahwa yang disebut dengan ungkapan la ilaha illallah itu lebih jelas lagi. Allah memakai kalimatnya itu tidak memakai kalimat Allah lagi, tapi dalam ayat yang lain memakai kalimat Rabbun. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Di sana kan ada bentuk kalimat, Pak, begitu jelas Allah menggambarkan dengan kalimat ya ayyuhan nasu budu, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah oleh kalian rabbakum, Tuhan kalian. Ini kan memakai kalimatnya ya ayyuhan nasu, tong diharokatan bunyi lah. Nah, wahai manusia, ini kan bentuknya annas, yaitu manusia. Maka bentuk ungkapan yang disebut dengan manusia berarti suatu bentuk panggilan dari Allah. Yang namanya manusia itu mendapatkan tugas dari Allah. Jadi yang namanya manusia mendapatkan tugas dari Allah, tugas yang sama. Apa tugas yang samanya itu? Yaitu ini, ubudu rabbakum. Jadi ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Siapa rabbakum di sini itu? Maka yang disebut dengan rabbakum di sini itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di surat Toha ayat yang ke-14 itu Allahu, itu kan la ilaha illa ana. Allah itu tidak ada lagi Tuhan selain aku. Itu kata Allah. Nah, Allah ini itu dalam ungkapan ayat ini memakai kalimatnya ubudu rabbakum, maka sembahlah Tuhan kalian. Kenapa Pak Ibu? Kalau dalam ungkapan ayat ini innani ana Allahu, tapi kalau bentuk ungkapan dalam ayat ini ungkapannya ubudu rabbakum, memakai kalimat rabbun. Kenapa harus disembah rabbun itu? Kenapa harus menyembah kepada Allah? Maka ayat ini menjelaskan kembali layaknya Allah itu disembah karena allazi khalaqakum. Itu ya. Jadi karena allazi khalaqakum. Nah, allazi khalaqakum karena yang telah menciptakan kalian. Tanu ieu kum di sini itu kembali ke sini. Gitu. Jadi yang disebut dengan bentuk ungkapan kum ini kembali lagi ke annasu. Jadi yang telah menciptakan manusia itu adalah Allah. Artinya manusia ada di muka bumi ini tidak
tidak jadi dengan sendirinya, tapi manusia itu ada di muka bumi ini ditetapkannya itu oleh Allah. Makanya harus ubudu rabbakum. Nah, ini didikan tauhid yang Allah ajarkan kepada kita. Sekali lagi, ini adalah didikan tauhid yang Allah ajarkan kepada kita selaku umat manusia. Makanya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu merenungkan dari kalimat alladzi khalaqakum ini, pasti Pak, ketauhidan kita akan meningkat. Maka ketika ketauhidan itu meningkat, otomatis ibadah pun itu akan lebih meningkat lagi. Nah, kita murojaah, Pak. Manusia itu kan diciptakan oleh Allah, itu ada istilahnya beberapa bentuk lah. Maksudnya bentuk begini, ada yang manusia diciptakan oleh Allah itu tanpa melalui laki-laki dan perempuan. Jadi Allah menjadikan manusia itu tanpa melalui laki-laki dan perempuan. Contohnya Nabi Adam. Nabi Adam, bapak ibu, tidak melalui laki-laki, tidak melalui perempuan. Nah, ada juga yang manusia itu dijadikan oleh Allah melalui laki-laki saja, yaitu Siti Hawa. Jadi Siti Hawa itu dijadikan oleh Allah itu melalui tulang rusuk Nabi Adam. Makanya kata Rasulullah, berwasiatlah terhadap perempuan, karena perempuan itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang paling atas. Tidak ada lagi tulang rusuk yang paling bengkok kecuali tulang rusuk yang paling atas. Makanya kata Rasul, jika dia itu dibiarkan maka tetap akan bengkok, tetapi kalau dipaksa untuk diluruskan maka dia itu akan patah. Jadi bapak ibu, paling sulit untuk mendidik perempuan. Terus Pak? Jangan sampai bapak-bapak rek nyebut laras ayah ibu. Nah, ini kenapa? Karena ini perlu pengorbanan. Makanya kecuali ibu-ibu yang suka ngaji. Kalau ibu-ibu yang suka ngaji itu gampang untuk diluruskannya, karena dia sudah bisa mendidik dirinya sendiri dengan bekal ilmu yang telah disampaikan oleh para ahli ilmu, gitu Pak. Dan memang kalau kita pikirkan, kadang-kadang kan istri teh kalau dinasehati oleh suaminya sulit untuk menerima. Tetapi kalau dinasehati oleh suami orang lain gampang menerimanya. Betul Bu? Iya. Dinasehatan ku carogena mengalawan wae. Ai dinasehatan ku ustad mah caroge batur gitu. Meni babari panurutna teh. Nah, ini diantaranya kadang-kadang seperti itu. Makanya yang disebut dengan perempuan yang selalu disiram dengan ilmu, dia akan gampang untuk meluruskan dirinya sendiri. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang ketiganya, ada manusia diciptakan oleh Allah itu melalui perempuan saja, tanpa melalui laki-laki. Itu adalah siapa? Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa mah langsung melalui rahim Siti Maryam gitu, tanpa melalui laki-laki. Dan Allah menciptakan manusia itu seperti kita, melalui laki-laki dan perempuan. Disinilah Pak Ibu yang harus menjadi renungan bagi kita. Kan kita diciptakan oleh Allah tidak langsung jelek jadi manusia,
tapi melalui nutfah, alaqah, mudghah gitu kan, sampai kan manusia itu asal muasalnya mintinin oleh Allah, diciptakan dari saripati tanah. Jadi asalnya itu dari saripati tanah. Maka dari saripati tanah ini ditempatkan di laki-laki berupa sperma, ditempatkan saripati tanah ini di perempuan menjadi sel telur. Nah inilah nanti yang akan menjadi wujudnya manusia itu melalui sperma dan sel telur ini. Inilah Pak Ibu yang harus menjadi renungan bagi kita. Inilah yang harus dipikirkan oleh kita. Kenapa harus u'budu rabbakum? Karena asalnya Pak, mohon maaf, sperma itu kalau keluar dari laki-laki bukan ratusan, sabaraha tah? Jutaan gitu kan Pak. Dia itu akan mendatangi sel telur yang siap untuk dibuahi. Jadi perempuan mengeluarkan sel telurnya, nanti sperma inilah yang akan membuahinya. Dan hebatnya para bapak dan para ibu, sperma yang keluar dari laki-laki tidak memakai remote control ya. Itu mah otomatis gitu. Di mana tempatnya sel telur? Tidak pakai Google Map begitu, gitu. Nggak diberitahu oleh kita kan Pak, nggak ada laki-laki ngasih tahu nih alamat sel telur di sini, silahkan datangi oleh kalian. Manusia Pak tidak mengajarkan itu, tapi dengan otomatis dia akan mendatangi sel telur yang ada di dekat rahim seorang perempuan. Datang gitu. Nah yang jadi masalah ketika adanya sperma di dalam tubuh seorang perempuan berlomba-lomba untuk mendatangi sel telur, pertanyaannya terasa atau tidak? Dabunya dalam munkaraos ibu-ibu tetugara retek atuh Bu. Gitu. Di perut ada yang sedang berlomba untuk mendatangi sel telur. Itulah kemahakuasaannya Allah. Allah tidak memberikan asalnya sesuatu yang terasa di dalam tubuh seorang perempuan. Balap tamafa terus gitu. Ada yang capek, dah mati terus gitu. Sampai ada orang yang dia itu tidak ada spermanya yang sampai ke sel telur ini. Gitu, semuanya mati, Pak. Gitu. Maka kalau kejadiannya seperti ini, akhirnya sel telur merasa sedih karena tidak ada yang ngapelan gitu kan. Maka hancurlah dia itu, maka wujudlah yang disebut dengan darah haid. Aturan-aturan ini bukan diatur oleh manusia. Tapi kalau seandainya dia sampai ke sel telur, sampai membuahi sel telur tersebut, otomatis Pak blood menutup diri sel telur, tidak menerima lagi sperma yang lainnya. Ini yang menutupnya itu siapa? Maka yang menutupnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi wepa pembuahan, ada proses di dalamnya, ibu-ibu kalem tidak merasakan sesuatu, padahal ada sperma dan siapa yang sudah membuahi sel telur. Terbaca oleh ibu kapan merasakan perempuan itu hamil, di saat 1 bulan. Kenapa tidak mengeluarkan darah haid? Nah ayat perhetangan telat cenah gitu Kenapa tidak adanya darah haid? Kan darah sepas sel telurnya sudah dibuahi, dicek ke dokter teh, datang ke bidan. Setelah dicek ternyata betul positif hamil. Tuh, yang tahu sampai dia itu positif hamil teh siapa? Yang menentukannya. Maka yang menentukannya itu adalah Allah.
muncul we Pak aika uning hamil mah jauh sugesti we ibu-ibu teh jual ngidam teh geuning nya seueur kahoyong pan Pak pingin ini keluar we alasan kalau ngidamnya tidak dilaksanakan maka seorang perempuan bisa anakna teh bisi cenah bilih ngacai cenah wah eta mah mitos gitu mah bunya da teu aya dalil siga gitu itu mah prediksi orang tua dulu seperti itu. Makanya bapak-bapak ibu-ibu terus berkembang janin itu berkembang yang akhirnya janin tersebut masuk 4 bulan maka Allah menetapkan ketentuannya. Ku Allah deui diatur da 4 bulan ibu-ibu bapak-bapak teu apana naon weh jol 4 bulan Allah memberikan ruhnya, Allah memberikan rizkinya, Allah memberikan jodohnya dan ajalnya itu sampai berapa tahun di usia 4 bulan oleh Allah Pak ditentukannya bukan oleh kedua orang tuanya. Makanya nggak ada Pak orang tua pingin anaknya hidungnya harus begini, kulitnya harus begini, wajahnya harus begini. Tidak bisa diatur oleh kita, yang bisa mengatur hanya Allah. Nyawe pan Pak pas lahir gitu sampai mohon maaf ada satu bentuk kebiasaan yang sering terjadi di kalangan kita Pak Ibu. Ini mohon maaf kalau ada yang sama. Kan orang tua dulu bapak-bapak ibu-ibu kan orang tua sekarang gitu. Ini mah orang tua dulu mungkin ilmunya belum sampai. Ketika usia 7 bulan itu kan mereka suka menyediakan dawegan teh. Nah, dawegan kan Pak. Nah, belut cenah gitu. Kemudian cairna teh di 7 sumur teh. Kembangna 7 rupa begitu. Sampai di kelapanya itu di dawegannya gambar Arjuna dan gambar Sri Kandi gitu. Supaya apa? Supaya anaknya itu kasep kalau laki-laki, dan supaya si anak kalau perempuan dia itu cantik. Ngagambar Arjuna nu dibacakeun surat Yusuf gitu kan. Ya yang ini yang digambarkan gitu gambar Sri Kandi yang dibacakan surat Maryam. Inilah Pak yang terjadi di kalangan orang tua kita dulu. Kenapa seperti itu? Mereka belum paham, mereka belum tahu gitu. Ayo bapak-bapak ibu-ibu ayeuna mah piraku kikituan keneh atuh. Nah bapak-bapak akhirnya punya pemikiran, mudah-mudahan kalau dibacakan surat Yusuf murang kalihna kasep, kalau dibacakan surat Maryam perempuannya nanti kalau anak perempuan jadi cantik. Sebetulnya tidak ada kaitannya. Jadi tidak ada kaitannya itu Pak Ibu. Maka antara tampan jeung kasep mah kumaha? Ya ibu bapak nah weh Pak gitu we kumaha gen ti luhurna Allah nyiptakeun teh enak kieu pan lahir we ternyata kasep pan bapana bingung Pak. Ye budak saha cenah gitu. Kenapa? Karena tidak merasa dirinya tampan. Nah inilah Pak Ibu. Jadi orang itu ketika melakukan sesuatu karena tanpa ada ilmunya, ya akhirnya itu yang terjadi. Makanya yang harus kita lakukan Pak, ikutilah apa yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Ini tercatat dalam kitab Nailul Autor. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Samurah, apa kata Nabi? Kullu gulamin rohinatun bi aqiqatihi. Setiap bayi itu lahir berdasarkan akikahnya. Tuzbahu anhu yaumas sabihi. Itu tah kita Pak khalaqakumna deh. Gitu. Tuzbahu anhu yaumas sabihi, menyembelih sembelihan di hari yang ke-7. Kemudian wa yusamma bihi gitu, diberi nama gitu kan.
Kemudian yang ketiganya wayuh laku ro suhu, wayuh laku ro suhu gitu, dan dipotong rambutnya gitu. Saya nanya Pak, airosun apa artinya? Kepala. Jadi yang dipotong teh kepalanya. Jadi dan kepalanya dipotong. Da bahasa Arabna rambut mah ini sya'run. Sya'run itu artinya rambut, roksun kepala. Kayak dalam ungkapan wudu, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Bukan mengusap rambut, tapi mengusap kepala. Kumaha lamun kepalana aya rambutan. Maka ketika berwudu itu mengusap kepala, mau ada rambutnya mau tidak, maka kepalanya diusap. Itu roksun. Hadis ini lihat Bu, disembelih sembelihan pada hari ke-7 kelahiran itu ya, kemudian diberi nama, kemudian memotong gitu kan Bu, memotong yang biasa berada di kepalanya gitu maksudnya deh itu ya. Nah ini termasuk majaz mursal, artinya potong rambut yang ada di kepalanya. Makanya Pak Ibu memotongnya bukan sebagian, tapi memotongnya seluruh rambutnya sampai habis gitu. Jadi dipotong rambutnya sampai habis, digunduli gitulah bahasa Cimaremi nama. Botakan rambut, bukan sebagian. Tapi kalau memakai bentuk kalimat sya'run mah bisa sebagian. Makanya kalau selamatnya wayuh laku sya'ruhu, dipotong rambutnya, bisa itu mah sebagian. Kan yang dipotong teh ini mah kaitan dengan kepalanya. Jadi gundulan Pak. Nanti setelah selesai memotong ini berarti kan kita harus menyiapkan uang itu, satu untuk menyembelih kambingnya, dan yang kedua mengeluarkan uang untuk membayar berkaitan dengan rambut tersebut. Nusok bahasa simpel nama Pak, sok disebat nate nyaeta jakat rambut cenah gitu. Berapa gram rambutnya itu? Timbang, setelah ditimbang baru keluarkan uang seukuran berat rambut si bayi tersebut. Saya mau nanya ke ibu-ibu, rata-rata rambut bayi beratnya seberapa Bu? Nyalah sakitunya bunya. Ada yang setengah gram, ainu gomplok mah Pak dugi ka sagram teh. Maka nanti ketika sagram itu taya watasoddaqi biwaznin min fiddatin, maka silahkan keluarkan zakatnya seukuran dengan perak atau emas. Di kita mah kan seringnya perhiasan memakai emas. Mangga Pak, berapa emas sagramna Bu? Tara mareser emasnya tara mohon. Borah ngimutan emas cenah, ada mengimutan minyak goreng ibunya. Sekarang Bu ambil aja 600.000 emas itu, maka keluarkan 600.000 bagikan kepada fakir miskin. Nah ini syariat yang ditetapkan oleh Nabi Toswening, iya lah gitu. Memang syariatnya sudah jelas. Nah itu saat 4 bulan, saat 7 bulan tidak ada contoh dari Nabi untuk menetapkan suatu bentuk acara. Dan Nabi mah sekedar mengajarkan ini. Selain daripada ini berkaitan dengan kelahiran bayi itu atau melahirkan dengan kehamilan, Nabi tidak mengajarkannya. Itu Ibu ya. Nah barangkali nanti ke depan punya cucunya, Bapak Ibu mah punya cucu, bukan punya anak lagi, tapi udah Allah ngeresakeun moal anu ngahalangan atuh. Walaupun sudah nenek-nenek bisa saja jadi
punya anak lagi. Begitu punya. Nah itu bapak-bapak, ibu-ibu, makanya 4 bulan ditentukan jodohnya, ditentukan usianya, ditentukan juga rizkinya. Beres beta. Terus berkembang. Saat 9 bulan maka lahirlah ke muka bumi berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah, keluar kamu dari rahim ibu kamu, maka sami'na wa ata'na, keluarlah Pak dalam keadaan menangis. Mun orok lahir tenangis hariwang itu Bu. Nah make hariwang udah biasa nangis gitu. Nah lahir teh Pak nangis anak menangis, ibunya konon yang sedang melahirkan begitu capek, hilang rasa capeknya karena mendengar tangisan anaknya. Terus Bu, darah saya tebak cenah gitu sorry ibu-ibunya dari pamegat mapa teu ngaraosan Pak. Sampai bapaknya sujud syukur, nenek kakeknya pun sujud syukur. Kenapa? Karena merasakan kenikmatan telah lahirnya seorang bayi yang diharapkan oleh semuanya. Tapi lahir ke muka bumi, kira-kira Allah membiarkan tidak bayi tersebut? Tidak. Ternyata oleh Allah maka diurus bayi ini sampai nanti dia meninggal dunia, termasuk bapak ibu sampai detik sekarang ini pun bapak ibu diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bapak ibu kalau kita mengurus diri kita tidak akan sanggup. Jika ibu-ibu pansok ngalu, aduh sana capek nyeusuh kumah wadah beberes di bumi, keras ngurus murang kali meni capek, baru segitu pun sudah capek, apalagi harus mengurus jasad kita. Makanya Bu imat dikendalikan aku Allah. Semua anggota badan kita dikendalikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bapak Ibu perhatikan bab makan makanlah. Kalau bapak ibu ketika makan suka bertapakur tidak? Atau belewak teleg beres begitu? Tidak kan? Pak ibu pada saat kita makan ternyata kita betul mengatur lauk pauknya. Dulu ada istilah 4 sehat 5 sempurna, itu kan ya? Istilahnya kan 4 sehat 5 sempurna, ini makanan yang sehat menurut kalangan para ahli gizi. Nah kan bapak-bapak, ibu-ibu kalau makan lauk pauknya kita yang mengaturnya. Jangan mahal-mahal Paknya. Kalau bapak ibu bisa merenungkan Pak, rasa yang Allah berikan kepada kita itu begitu nikmatnya setelah Allah memberikan kenikmatan melalui kolaborasi rasa. Padahal makan dia Pak cuman kangkung, tahu, jengkol, sama sakit tuh tong awis teuing gitu. Kerupukan wayan baiklah kerupukan eta Pak Ibu, setelah makanan itu disatukan dimasukkan ke dalam mulut kita, rasa jengkol, rasa tahu, rasa kangkung, rasa sambal, bab kerupuk ditamihan hiji masuk ke dalam mulut kita, ternyata kolaborasi rasanya begitu pas. Eta rasa jengkol jeung sambal ngahiji campur jeung naon kangkung jeung tahu, Pak nikmat atuh. Teras we digayem sabaraha kali ngagayemna yang berukuran kesehatan itu 36 nya. Beres ya? 36 Pak kedah ngagayemna teh. Ngan urang mah tara dietang. Sabab naon mun ngetang ngagayemna atuh iraha nikmatna. Anda mah hiji 2 3 4 5, Anda mah ngitung konsentrasi makannya mana? Kita makan tek taleg gitu yang ku matak Jawa tereh beres ya tua gitu ya Pan. Batur can beres ieu mah tos saarariskeun nya.
Manya abdi tos seep ari sanes teh acan nyiuk deui we tenan. Jadi nyanakan deui we Pak bakat ko izin eta. Pak Ibu mengunyah diatur oleh kita. Lauk pauk diatur oleh kita. Kapan kita mengaturnya? Hanya sampai mengunyahnya saja. Setelah ditelan, dimasukkan ke dalam mulut perut kita, kira-kira siapa yang mengaturnya? Tah eta pa allazi khalaqakum. Allah lah yang mengaturnya. Masuk ke dalam perut kita, maka yang terasa oleh kita jol heuai we. Menguap, tunuh, goler we Pak. Saat kita tidur, saat kita beraktivitas, setelah kita itu makan, yang mengatur di dalam tubuh kita itu siapa? Allah. Makanya tubuh teh Pak sudah otomatis weh. Vitamin kemana, protein kemana, yang disebut dengan karbohidrat kemana, gitu Pak Baliut ditempatkan di tempat yang seharusnya. Siapa yang telah menempatkannya? Organ-organ tubuh yang telah diberikan oleh Allah otomatis kemampuan untuk memisahkan. Maka semua ini Pak tidak bisa dilakukan oleh kita kecuali atas bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mah kadang-kadang sukanya ada kelebihannya. Sampai kan ada ukurannya, karbohidrat satu hari kebutuhannya berapa, protein, vitamin sudah diatur oleh ahli gizi. Sampai ahli gizinya pun tidak bisa mengatur. Netepkeun aturan mah bisa, tapi pada saat mengamalkannya ternyata sulit. Kayak bapak-bapak kan ibu-ibu, karbohidrat ya Pak, tina sangu aya, tina bala-bala aya, tina kerupuk aya, dina kentang aya gitu. Pan kadang-kadang Pak karbohidrat tuh hungkul, ternyata yang ada di makanan itu masukkan semua ke dalam perut kita, nyawe akhir mah kelebihan karbohidrat. Komong kayak Ramadan gara atuh korma wae eleh mah dengan apa Pak nya mata ke Pak ku gorengan nanti teh. Jadi korma itu jatuh gitu peringkatnya kalah oleh gorengan. Makanya sampai ada ungkapan dalaresna buka ku korma mah sunat, tapi buka ngenuang gorengan mah wajib. Jadi gitu Pak. Ya ti mana dalilna cenah nya ingat kurma mah nu amis-amis sunat kan Pak, tapi ku gorengan mah cenah janten wajib. Aya kitu tuh ayeuna mah tuh. Makana lamun buka teu aya gorengan teu afdol cenah teh Pak. Jadi lamun ibu bapak netepkeun buka teu aya gorengan teu afdol, kade bisi bid'ah gitu. jadi bisi bid'ah. Sebab menetapkan buka itu harus pakai gorengan, ngarasa teu ibadah buka lamun teu ngangge gorengan. Itu yang harus dijaga Pak. Tah bapak-bapak, ibu-ibu, inilah perlunya kita merenungkan. Saat kita itu beribadah kepada apa istilahnya merenungkan kenikmatan yang telah Allah berikan, ubudu rabbakum, maka sembahlah Tuhan kalian. Kenapa Allah yang harus disembah? Karena alladzi khalaqakum. Kamu Pak di ayat kedua-duana tadi Al-Baqarah, wa anzalna minas samai ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Apa Bu Al-Baqarah 2:22? Oh hilap deui mun alhamdulillah. Hilap deui alhamdulillah berarti pernah apa gitu. Nah, di sana ada kalimat Pak, wa anzalna minas samaa'i ma'an, dan kami telah menurunkan dari langit itu ma'an, air. Jadi yang telah menurunkan air dari langit itu adalah Allah, bukan manusia. Kemarin Pak hari Selasa hujan begitu hebat di Cimahi, resep Pak seueur anu kabanjiran. Jadi anu kabanjiran mah barudak teh resep. Ibu nama panik tapi budak nama
aya kolam renang cenah di bumi. Tah ibu-ibu, bapak-bapak, kejadian itu siapa yang telah menurunkan air hujan? Apakah Allah menurunkan banjir? Tidak, Allah menurunkan air hujan, tidak menurunkan banjir. Tapi kenapa jadi banjir? Yang salah bukan airnya, tapi manusia yang telah membangun rumah-rumah air itu sendiri. Makanya meluap air tersebut dan jadilah banjir. Makanya jangan menyalahkan pada air. Gara-gara cai jadi begini, bukan salah air tapi salah manusia, karena Allah menurunkan kadar air itu biqadarin maklumin, yaitu dengan ukuran yang telah ditentukan. Jadi kalau terjadi banjir jangan menyalahkan kepada Allah, tapi evaluasi diri manusia itu sendiri. Di mana Pak? Diturunkan oleh Allah, dibawa oleh awan. Kata Allah, matahari tarik air itu ke awan, tarik Pak. Tapi nya teu berupa air tapi berupa uap, naik Pak, ngumpul di awan. Kata Allah, angin bawa air ini ke Cimareme. Cimareme Pak, angin apaleun Cimareme di mana? Jadi angin tahu di mana yang disebut dengan Cimahi, tahu Pak. Datang pasang dibawa oleh angin, dorong ku angin teset, datang ke Cimareme. Kata Allah, berhenti di sana. Hei awan, turunkan air itu. Turunnya dalam keadaan cair atau beku? Beku Pak, ku angin dilungsurkeun teh, ku awan teh jelek dilesotkeun, beku teh. Maka tugas angin setelah mendorong awan yang tadi, dihancurkan oleh angin Pak di langit itu. Seng gitu datang ke bawah jadi mencair. Makanya air hujan mah dingin. Coba lamun angin siga urang horeaman. Nya turunkan ku awan teh diresotkeun ti luhur teh. Cek angin antep cenah. Hoream cenah capek, tos ngadorong awan ge capek cenah abdi mah. Pada istirahat, bayangkan keadaan kita akan seperti apa. Makanya pernah kan terjadi Pak, perputaran dihancurkan belum sempurna, datang ke bawah jadi es tepira Pak, es noge sageng-ageng. Oh nya ibu jari, tapi eta kana kenteng pelutah itu Pak, bisa dibayangkan kalau turunnya itu ngageblek esna, tidak dihancurkan oleh angin. Siapa yang memerintahkan angin? Allah Pak. Orang mapan gebret hujan, aduh menini imat cenah kulemnya tos. Tidak pernah terpikir bagaimana kalau air itu turunnya tidak dalam keadaan mencair tapi dalam keadaan membeku. Iya Pak. Makanya innani ana Allahu la ilaha illa ana, kata Allah, maka tidak ada lagi Tuhan selain aku. Diurus takwa Allah. Set Pak ke alam dunia, turunlah gitu. Maka setelah air itu masuk ke dalam tanah, fa akhraja bihi minas samarati. Kan kalimatnya, lihat di ayatnya Pak, memakai kalimat minas samarati. Ya, yang ilmu bahasa Arab di mana ada terlepat mah diajar bahasa Arabnya, Pak Iwannya. Oh, atuh tos palin bahasa Arab lagi nya. Sehingga nahwu syurub tos kacarpeng lah gitu. Nya buku nama. Ini kan bentuk jama Pak, minas samarot, artinya Allah itu mengeluarkan berbagai macam buah-buahan. Jadi Allah mengeluarkan berbagai macam buah-buahan itu dari mana? Pak akhraja bihi, dikeluarkan buah tersebut dengan air yang diturunkan dari langit. Padahal airnya satu gitu ya, rasanya pun satu, kemudian warnanya pun satu, tapi mampu membuat yang disebut dengan berbagai macam buah-buahan. Eta teh kucaingan hiji. Siapa yang melakukan itu? Bukan para petani, tapi justru ini adalah Allah. Petani mah Pak nancebkeun tos we. Siga melakeun jagung, pelakeun we ai jagung mapan bibitna ge sabari teh.
simpan Bapak, tutup dengan tanah, simpan, tutup dengan tanah, muncullah yang disebut dengan apa teh? Tunasnya. Jadi tunas itu muncul besar-besar, oh gitu, jadi we jagung, Pak. Maka jagung tersebut ibu-ibu sampai menyebutnya macam-macam. Aya jagung manis, kenapa? Aya jagung asin. Nya jagung depan ada yang manis, ada yang rasanya, ada yang tidak ada rasanya. Yang ada rasanya dan yang tidak ada rasanya itu bukan jasa petani. Dan petani mah sekedar nanam dan menyiram. Jo, Pak, eta jagung, satu jagung saja itu sampai terdiri dari beberapa jagung teh. Tandu nyusuna ieu saha? Tuh nya Pak Ibu. Kuna pataninya pasiat Mas subhanallah, Maha suci Allah, dihitung tapi datara dihitung di jagung mah. Gitu kan, sugan Bapak pas buka teh aya sabaraha ieu jagongna tara. Mun peuteuy dihitung. Nah gitu, sok ibu-ibu nak mesen peuteuy sabari jasana isina ieu datang heula ku ibu-ibu mah. Aya nu 12 Pak, aya nu 14 malah punya. Makin panjang makin aya mah sampai aya nama aya peuteuy nu sagung-agung kieu tah. Itu sampai manusia Pak mengira-ngira jadinya segini, tapi tetap yang menetapkan tumbuhnya itu bukan manusia tapi Allah. Kusyaki ogenya ya Allah, gitu. Merasa malu kalau kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malahan kan sekarang mah ibu-ibu, bapak-bapak dengan kondisi Omikron sekarang ada anjuran lagi kan ya, harus makan banyak vitamin C teh. Jadi banyak minum buah yang mengandung vitamin C, vitamin D, pokoknya A B C D E F Z lah gitu. Itu harus dikonsumsi oleh kita agar terhindar dari Omikron. Makanya yang istilahnya kita tuntut banyak istirahat, banyak makan, banyak minum vitamin, dan yang paling utama banyak uang. Itu Pak, daya tahan tubuh kuat mah eta lah. Gitu. Eta lamun banyak uang mah daya tahan tubuh teh kuat gitu. Da ieu na atuh Pak, wah eta jong-jongan. Tah bapak-bapak, ibu-ibu, setelah kita memperhatikan Allah menciptakan jeruk saja warnanya macam-macam. Aya nu hejo, aya nu koneng, aya nu oranye gitu kan Pak. Rasanya aya nu hasyum, aya nu rada amis, aya nu amis. Buleudna wae itu bulatnya tidak sama. Padahal satu tempat, satu pohon, tapi ternyata bentuknya tidak ada yang sama. Siapa yang telah membentuk, memberikan rasa, memberikan warna? Lamun ku patani di warnaan iraha teuing atuh panenna. Kapan panennya Pak? Nah inilah bapak-bapak, ibu-ibu, makanya Allah mengatakan u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Bagaimana cara untuk mengakui dan menetapkan ketentuan tauhidnya itu? Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah oleh kamu Musa yaitu salat lidzikri, untuk ingat kepadaku. Jadi bentuk ungkapan rasa syukurnya itu dari ungkapan tauhid, at-tauhid, ya, lahirkan yang disebut dengan al-ibadatu. Apa ibadahnya itu? Adalah salatu. Tak iya Pak, puncaknya syukurnya seorang hamba di saat dia itu bertauhid. Makanya orang-orang yang bertauhid itu, para bapak dan para ibu, di saat dia mengakui tidak ada lagi Tuhan selain Allah, maka akan terpikir saat diperintahkan salat oleh Allah, saya harus salat di awal waktu. Itu yang harus dilakukan. Kalau memang kita mengakui u'budu rabbakum, mengakui kenikmatan itu diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau
merasa sholat diakhirkan, aduh ya Allah malu saya oleh Allah wae Pak ngarizkian ke manusia tara dingke-engke ku Allah mah. Allah tidak pernah menunda-nunda memberikan rizki kepada manusia. Tapi ketika manusia butuh langsung diberikan oleh Allah. Nah ini kenapa ketika kita sholat harus menunggu engke we sholat. Nah inilah Pak Ibu yang harus menjadi perhatian. Makanya kenapa sampai Rasulullah menyatakan afdhalus sholah fi awali waktiha, seutama-utama sholat itu adalah di awal waktu. Jadi pada saat kita itu melaksanakan yang disebut dengan sholat di awal waktu sebagai bukti bahwa kita itu bersyukur kepada Allah. Karena dari u'budu rabbakum ini Pak Ibu harus melahirkan ke sini tah. La'allakum tattaqun. Jadi la'allakum tattaqun itu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Artinya u'budu rabbakum itu pasti la'allakum tattaqun. Jadi yang u'budu rabbakum pasti la'allakum tattaqun, pasti bertakwa. Nah salah satu ketakwaannya itu adalah as-shalah, seperti yang Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat yang pasabaraha Bu? Nya sakitulah. Mari Ibu. Coba kan ada kalimat hudal lil muttaqin. Siapa al-muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Iya kan? Mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka yunfiqun diinfakkan. Artinya orang yang bertakwa mah salatnya benar, memiliki harta itu jadi orang yang dermawan. Jadi orang yang dermawan itu orang yang bertakwa itu pasti dermawan. Tapi kalau orang yang dermawan belum tentu takwa. Gitu pula. Terus Ibu ya? Sekali lagi. Orang yang bertakwa mah pasti dermawan. Tapi kalau orang yang dermawan belum tentu takwa. Nah Ibu takwa atau dermawan? Ya kan gitu Bu. Jika kieu atuh Bu lah. Ada ringkasan yang bagus Bu. Orang kaya itu adalah orang yang suka sedekah walaupun miskin. Orang yang miskin adalah orang yang tidak sedekah walaupun kaya. Gitu Bu, ringkasanna teh katakwaan kartos ya? Bu kartos? Kahartos, ya kahartos tapi gede kahartos. Lagi Bu, orang yang kaya itu adalah orang yang suka sedekah walaupun miskin. Walaupun hidupnya miskin tapi suka sedekah, itu teh seperti orang kaya. Disebut kaya kata Nabi mah. Ada orang yang dia itu orang miskin itu orang yang tidak suka sedekah walaupun hidupnya kaya. Kata manusia kaya itu tapi tidak suka sedekah, maka kata Allah mah miskin. Walaupun dia miskin tapi rajin sedekah, maka kata Allah mah dia orang kaya. Tak gitu Pak Bu. Jadi sedekah itu bukan kaya dan miskinnya berdasarkan zahirnya, tapi yang mendorong itu ketakwaannya. Makanya jangan pernah kita berpikir oh saya mah tidak punya apa-apa. Nah Bu, tidak punya apa-apa juga bisa enggak sedekah? Dengan apa? Walaupun hanya dengan senyuman, itu bagian dari sedekah. Mata kayak aki-aki teh geuning Bu.
aya kenceling ngalangkung syeri gitu syaratkeun eta bapak-bapak ngarerit setiap Jumaah si aki kitu wae ari aki setiap pengalangkung kenceng cok syeri aya naon pan saur Nabi oge senyum itu adalah sodakoh gitu. Jadi aki mah tara ku artos tapi ku senyum gitu. Nah jadi gitu Pak. Jadi bukan begitu atau aya kenceling di Surian bukan begitu maksudnya. Bastul wajhi itu adalah sodakoh. Tak ayeuna mah Pak hese sodakoh teh dari malasker. Bade syuri teh batur kita syuri ka urang teh sabab naon di malasker ayeuna Pak. Nah ini ya bapak-bapak, ibu-ibu yang disebut dengan ubudullah la'allakum tattaqun itu diantaranya salatnya harus benar. Jadi tanda kita itu meyakini bahwa tidak ada lagi Tuhan selain Allah, Pak, kelihatan dari proses salatnya yang benar. Makanya mangga Pak Ibu ayeuna masuk orang kita perhatikan lagi lah salat kita. Kira-kira Pak salat kita sudah benar. Kayak gini, kajian terus-terusan masalah akhlak, masalah akidah, masalah ibadah. Wah, gitu bege molotok atuh ieu teh. Guruna oge aya 30 atuh. Kenapa? Karena tiap hari yang ngajinya ustadznya macam apa ganti-ganti. Dinten Senin, wah gitu kan Pak 30 ta guruna gitu 1 bulan teh. Tapi salatnya tidak benar, tidak ada realisasi di dalam salatnya, maka semua itu akan hancur, tidak ada manfaatnya. Makanya nasihat dari Nabi apa? Pada saat beliau akan meninggal dunia, wasiat dari Nabi Pak sampai menyebutkan kalimat 3 kali Nabi itu. As-shalah, as-shalah, as-shalah. Nabi mengatakan salat, salat dan salat. Kenapa Nabi mengingatkan itu? Karena ini yang paling penting di dalam salah semua ibadah salat yang ada. Makanya wajar Allah mengingatkan kepada Nabi Musa alaihissalam menanamkan ketauhidan. Kemudian yang kedua mengingatkan masalah bab salat. Karena Pak Ibu salat ini dzikir yang paling utama. Jadi Bu, sholat mah anggota badan kita bekerja, hati pun bekerja, pikiran pun bekerja, semuanya itu berkolaborasinya itu pada saat kita melaksanakan sholat itu sendiri. Makanya mumpung ada waktu kita mangga evaluasi Pak sholat kita, waktunya seperti apa. Tapi hati-hati Pak, yang mengganggu sholat kita itu adalah bab keduniaan. Makanya ada ulama mengatakan di antara musuh manusia untuk beribadah kepada Allah ada 3. 1 dunia, yang kedua setan, dan yang ketiga hawa nafsu. Inilah 3 musuh yang akan menghalangi kita untuk benar ibadah kepada Allah. Gara-gara dunia pan Pak sholat diakhirkan. Gara-gara dunia ibadah ditunda. Kan bulan kemarin saya menyampaikan ke bapak-bapak dan ibu-ibu ketika membahas sumalatus alunna yauma idzin anin naim. Masih emut Bu? Nyalah emutkan lah gitu, bukan nama gitu. Sampai setingkat Umar bin Khattab pun mensodakohkan kebunnya karena menghalangi dirinya untuk melaksanakan ibadah sholat asar berjamaah di awal waktu. Jadi gara-gara di kebun Pak Umar teh gitu. Pada saat sedang di kebun, kemudian pulang Umar ke rumahnya, sholat asar berjamaah di awal waktu sudah dilaksanakan. Kata Umar, gara-gara kebun ini akhirnya Pak kebunnya disodakohkan. Badai gitu Pak. Syaur Pak Ian mah gara-gara naik sepeda ya sholat berjamaah tidak bisa dilaksanakan gitu. Badai disodakohkan sepedana. Itu kan banyak. Itu gara-gara bulu tangkis ya, sholat di awal waktu. Badai sodakohkeun raketna Pak. Nah ini Pak yang disebut dengan bab as-sholat. Tapi insya Allah jamaah al-ikhlas mah tidak seperti itu.
sholat di awal waktu, banyak gitu. Kalau ada lagi olahraga jam berapa teh? Oh, jam 1:15. Berhenti dulu atuh. Tiiskeun heula sebab jam 12 akan sholat di awal waktu. Sebab asar akan sholat di awal waktu. Oke, Bu? Nah, makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, Allah mengajarkan tauhid, mengajarkan sholat kepada Nabi Musa karena kata Allah di ayat yang ke-15-nya, innas sa'ata atiyatun, sesungguhnya kiamat itu akan datang. Kemudian Allah pun mengatakan, akadu ukhfiha, maka aku menyembunyikan kejadian kiamat itu. Menyembunyikan dari siapa? Menyembunyikan dari yang lainnya. Artinya kiamat itu tidak ada yang tahu kapan datangnya kecuali Allah. Malaikat Israfil aja Pak tidak tahu kiamat kapan datangnya. Seperti kata Imam Al-Maraghi masalah kematian. Kematian pun itu tidak ada yang tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita itu nanti ke depan kapan kita meninggal dunia tidak ada yang tahu. Makanya kata Imam As-Sobuni sama penafsirannya seperti kata Imam Al-Maraghi, apabila kematian diberitahukan oleh Allah kepada seseorang, maka dijamin orang itu Pak akan melakukan kemaksiatan. Contoh maut nate Pak 2023 berarti aya waktu 1 tahun deui. Bapak iraha cenah maut namatkeun perhatangan mah 2023 cenah. Kumaha tuh Pak? Maksiat heula we Pak. Maksiat we cing wareg we maksiatna. Nanti 1 minggu lagi mau meninggal dunia tobat. Makanya Pak Allah mah Maha penerima taubat. Ya Allah, saya bermaksiat ini. Oh, di masjid we saminggu di bari maut mah. Mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kematian kata Imam Al-Maraghi diberitahukan kepada manusia. Jadi pangke manu ka masjid mun di parisan terang manu ka masjid nu bade maraot teh hongku. Nu tabih teh kana maot maksiat heula we gitu. Makanya itulah kenapa faedahnya yang disebut dengan kiamat, yang disebut dengan kematian tidak diberitahukan oleh Allah supaya manusia itu berhati-hati menyiapkan diri untuk menghadapi kematian ataupun nanti yang disebut dengan kiamat. Kenapa diberitahukan oleh Allah? Kullu alitujza kullu nafsim bima tas'a, sebab Allah akan membalas setiap usaha yang dilakukan oleh setiap jiwa. Jadi yang Bapak Ibu lakukan di muka bumi akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat pada saat terjadinya kiamat. Nah, yang bisa menyelamatkan itu apa? Yaitu 2 kunci ini Pak. Yaitu tauhid, yang kedua sholat. Syakitu gitu. 2 ini tauhidnya beres, sholatnya beres, maka itu jadi keselamatan bagi kita nanti di akhirat. Itu ya. Jadi Allah mengajarkan ke Nabi Musa 2 karena dengan 2 ini Pak akan beres segala bentuk urusan kita. Sodakohnya beres, zakatnya beres, saumnya beres, akhlaknya pun rapi, hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya pun bagus dengan konsep tauhid dan aqimis sholat. Itulah tadaburnya surat Toha ayat yang ke-20 ayat ke-14 sampai ayat yang ke-15 mengajarkan 1 tentang masalah tauhid, yang kedua tentang masalah ibadah yang berkaitan dengan sholat, dan yang ketiganya tentang hari kiamat, bahwa kiamat itu pasti terjadi. Makanya mudah-mudahan dengan pelajaran 3 konsep ini dari surat Toha 14-15 ini, langkah kita ke depan makin semangat untuk melakukan ketaatan dan berusaha untuk menjauhi perbuatan maksiat, sehingga punya konsep apapun yang terjadi di muka bumi ini ketentuan dari Allah, tanamkan kesabaran dan rasa syukur dari kita, lahirkan juga akhlak yang mulia dengan 3 konsep yang tadi telah disampaikan. 7:30 Pak, Bu Asya gitunya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Oh, mangga Pak.
Salam. Mohon. Oh iya, mohon. Iya, Pak. Kalau berkaitan dengan bab al-adzan, satu dulu Pak, fungsi adzan itu apa? Al-adzanu fungsinya al-i'lamu bidukhuli waqti shalah. Bahwa adzan itu fungsinya adalah telah memberitahukan telah masuknya waktu sholat wajib. Itu fungsi adzan. Bagaimana sekarang kaitan mengazani bayi yang baru lahir? Itu memang ada hadisnya. Tetapi ternyata hadisnya Pak Doib tidak bisa diamalkan. Begitu. Jadi mengenai hadis yang berkaitan dengan mengazani bayi yang baru lahir itu hadisnya Doib. Kenapa? Karena bisa kita melihat kan fungsi adzan tadi yang tadi memberitahukan telah masuknya waktu sholat wajib ya, itu pun sholat wajib. Jadi tidak ada ketentuan syariatnya bahwa bayi yang baru lahir itu harus diazanan gitu Pak. Yang kedua, apakah setiap bayi yang lahir itu lahir juga setannya? Ada yang sebut dengan qarinun Pak. Qarinun itu yang menemani kita. Cuman perbedaannya Pak, kalau manusia melahirkan itu cuma satu, tapi kalau setan melahirkannya 40. Itu unggul Pak. Gitu. Jadi ini lahir satu, setan mah 40, dan 40 setan pun bukan 40 orang nih, 40 setan itu tidak mati-mati sampai hari kiamat. Sedangkan yang lahirnya manusia itu meninggal dunia. Nah itu Pak, jadi manusia melahirkan sama, setan pun melahirkan. Tapi kalau setan mah anak setan gitu ya. Manusia anak manusia. Nah itu Pak ya. Jadi itu diantaranya perbedaan antara manusia dengan setan. Tambahan mungkin Pak sedikit. Nah bagaimana kalau seandainya kan setan mah takut oleh adzan, maka setan betul Pak takut oleh kumandangkan adzan pada waktunya. Tapi lamun anu aadanan setan ge apaleun eta mah aadanan. Gitu punya. Cekap Bu Pak segitu. Cekap. Kalau itu cukup, insya Allah kita temu lagi di bulan depan ya, di bulan Maretnya, bulan Maret yang mendekati bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan kita masih ada kesempatan untuk melaksanakan saum Ramadan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua selalu dilindungi oleh Allah dari kejadian-kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. Tetap sehat, tetap saya mah Pak sehat fisik, pesak dan pasuk lah. Fisiknya sehat, pesak nage sehat, dan pasuknya pun sehat, sehingga kita tetap istiqomah menjalankan ibadah kepadanya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.